jumpa lagi di Rani Mas Studio. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran dari video yang sebelumnya. Nah, tentang apa? Iya, kemarin Ibu udah bilang kita mau belajar tentang operasi vektor, panjang vektor. Juga mungkin kalau kita bisa langsung ke vektor satuan. Nah, seperti apa? Penasaran kan? Penasaran? Nah, jangan lupa klik dulu like-nya, lalu silakan komen, share ke teman-teman kamu yang belum paham sehingga mereka lebih paham lagi. Jangan lupa untuk menambah stamina semangat Ibu, tekan subscribe-nya dan tekan loncengnya. Oke? Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai operasi vektor. Ada apa saja di sana? Iya, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar. Yuk, kita belajar sama-sama. Nah, dalam operasi vektor, kita akan menjumpai beberapa hal, yaitu yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Misalkan, Ibu punya vektor di ruang 2 atau 2 dimensi, yaitu vektor A, A1, A2, atau biasa ditulis A1I ditambah A2J. Lalu vektor B, biasa ditulis B1, B2, atau biasa ada yang menulis juga B1I ditambah B2J. Nah, andaikan vektor A bentuknya seperti ini, ya, arah kanan, atas. Vektor B adalah kanan, bawah. Nah, kalau kita mau mencari jumlahnya, vektor A ditambah vektor B, itu kita tinggal tulis saja. Vektor A tadi adalah A1, A2. Ikuti, kalau ditambah, kamu tinggal tambah. B itu adalah vektor B, B1, B2. Mudah, tinggal kamu jumlahkan saja. A1 ditambah B1. Lalu yang bawahnya A2 ditambah B2. Iya, cuman itu saja. Nah, inilah vektor A ditambah vektor B. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Yuk, kita ikuti. Vektor A ditambah vektor B mudah sekali. Ada dua cara, yaitu pertama dengan menggunakan metode segitiga. Yaitu, misalnya ini vektor A. Kita tulis vektor A, arahnya harus sama, besarnya harus sama. Nah, inilah vektor A. Jika menggunakan metode segitiga, jika ditambah vektor B, dari ujung vektor A, kita tempelkan pangkal vektor B. Ikuti ya. Nah, inilah pangkal vektor B ke ujung vektor B. Inilah yang disebut dengan vektor B. Nah, mana vektor A tambah vektor B? Vektor A tambah vektor B adalah dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, inilah yang disebut dengan vektor A ditambah vektor B. Ini kalau menggunakan metode segitiga, atau ada yang bilang aturan segitiga. Nah, ada juga dengan menggunakan metode jajar genjang. Nah, seperti apa? Yuk. Dengan menggunakan metode jajar genjang, caranya adalah, lihat vektor A harus arah dan besarnya sama, kita tulis. Ini adalah vektor A. Nah, kalau aturan segitiga itu menentukan atau menulis atau menggambar vektor B dari ujung si vektor A, ya. Nah, tapi kalau menggunakan metode jajar genjang, dia justru menuliskan vektor B-nya di pangkal vektor A. Nah, karena vektor B-nya seperti ini, kita ikuti vektor B-nya seperti ini. Inilah vektor B. Lalu buat sejajar vektor B, sejajarnya kita taruh di ujung vektor A, ya ini, ya. Lalu sejajar vektor A kita tulis atau kita gambar di ujung vektor B. Nah, seperti ini. Ya, kalau mau ditebelin juga boleh. Nah, yang mana berarti vektor A tambah vektor B? Iya, dari pangkal ke ujung pertemuannya. Yaitu ini. Inilah vektor A tambah vektor B. Lihat, sama tidak? Nah, sama. Tergantung kalian sekarang mau menggunakan atau mau mudahnya pakai cara apa? Segitiga atau jajar genjang? Oke? Nah, bagaimana kalau pengurangan? Nah, pengurangan juga sama. Andaikan misalnya kita ingin mencari vektor A dikurangi vektor B. Berarti kita lihat vektor A adalah A1, A2, betul. Kita tulis, dikurangi vektor B, tadi kita tahu adalah B1, B2, betul. Sudah, tinggal kita kurangi atas kurang atas, jadi A1 kurang B1. Lalu yang bawah A2 kurang B2, betul. Nah, inilah vektor A dikurang vektor B. Nah, Bu, bagaimana menggambarnya? Mudah sekali, coba perhatikan. Vektor A dikurangi vektor B itu sama saja dengan vektor A ditambah negatif dari vektor B. Nah, kalau tadi kita tahu adalah vektor B-nya seperti ini, maka yang mana negatif B? Negatif B itu panjangnya sama dengan vektor B, hanya arahnya berlawanan. Jadi kalau panjang vektor B misalnya 3, maka negatif B juga panjangnya adalah 3. Hanya kalau vektor B arahnya ke bawah, maka negatif vektor B arahnya ke atas atau lawannya. Kalau vektor B arahnya ke atas, berarti negatif B adalah ke bawah. Kalau B-nya ke kanan, berarti negatif B ke kiri. Betul, hanya arahnya saja yang berbeda, ya. Maka kalau kita gambar vektor A, lihat ukurannya seperti ini ya, vektor A ya. Kita tulis ulang vektor A. Ya, ini adalah vektor A. Kita pakai aturan atau metode segitiga. Ditambah vektor negatif B. Nah, arahnya ke sini.
Udah, kalau metode segitiga tadi taruhnya di ujung si A, betul ini. Negatif vektor B. Ini negatif vektor B. Nah, menurut aturan segitiga, maka arahnya adalah dari pangkal vektor A ke ujung vektor negatif B. Ini Ibu tulisnya di sini aja ya, biar tidak menghalangi. Ya, maka hasilnya adalah dari pangkal vektor A ke ujung negatif vektor B. Iya, inilah vektor A dikurang vektor B. Nah, Bu, saya pengen pakai metode jajar genjang. Boleh, yuk kita coba. Sama, dengan metode jajar genjang, vektor A kita tulis vektor A seperti yang tadi. Nah, ini adalah vektor A. Oke. Vektor B, kalau menurut aturan jajar genjang, dia taruh di pangkal vektor A. Arahnya ke sana ya, maka dia juga arah ke sana. Inilah negatif vektor B. Nah, tadi Ibu bilang cari sejajarnya. Vektor B, cari vektor negatif B, cari sejajarnya dengan vektor negatif B mulai dari ujung si vektor A. Ini. Sejajar dengan vektor A, cari dari ujung si negatif vektor B. Nah, hasilnya yang mana? Hasilnya adalah dari pangkal ke ujung pertemuannya. Nah, inilah vektor A dikurangi vektor B. Lihat, sama tidak? Sama, Bu. Iya, sama. Jadi, mau pakai cara apapun nggak masalah. Karena hasilnya sama. Suka-suka kalian maunya pakai metode apa. Oke? Nah, bagaimana perhitungannya? Yuk, kita coba di ruang dimensi 2 dan di ruang dimensi 3. Oke. Andaikan misalnya Ibu punya vektor A dan vektor B, masing-masing misalnya adalah berapa ya? Oke deh, negatif 5 dan 4. Lalu B-nya misalnya negatif 2 dan negatif 6. Berapakah vektor A ditambah vektor B? Udah, tinggal tulis aja. Vektor A negatif 5, 4 ditambah vektor B 2, negatif 6. Udah, tinggal atas ditambah atas. Berapa? Negatif 5 tambah 2? Iya, negatif 3. 4 ditambah negatif 6? Betul, negatif 2. Inilah vektor A ditambah vektor B. Bu, bagaimana kalau A kurang B? Boleh. A kurang B, vektor A kurang vektor B. Tinggal tulis vektor A negatif 5, 4 dikurang vektor B 2, negatif 6. Yuk, kita hitung. Negatif 5 dikurang 2, atas kurang atas. Negatif 5, negatif 2. Iya, hutangnya bertambah jadi hutang 7. 4 kurang negatif 6. Negatif ketemu negatif atau negatif kali negatif? Positif. 4 tambah 6? Iya, 10. Inilah vektor A dikurang B, betul. Bu, bagaimana yang 3 dimensi? Sama saja ya. Yang 3 dimensi juga sama. Misalnya nih, Ibu punya vektor A di ruang 3 dimensi. Itu adalah misalnya vektor P deh, vektor P ya. Misalnya 7 min 1, 2. Vektor Q misalnya 6, 3 min 5. Berapakah P ditambah Q? Berapakah vektor Q dikurang vektor P? Nah, udah gampang. Vektor P, tulis vektor P. 7, negatif 1, 2. Tandanya apa? Tambah, tulis tambah. Vektor Q, tulis vektor Q. 6, 3, negatif 5. Hitung deh bareng-bareng yuk. 7 tambah 6? Iya, 13. Negatif 1 tambah 3, jadi tengah ditambah tengah? Iya, 2. 2 tambah negatif 5? Iya, negatif 3. Inilah vektor P ditambah vektor Q. Mau ditulis pakai IJ kan juga boleh. Apa? Iya, 13I ditambah 2J dikurang 3K. Betul, pinter. Nah, kalau Q kurang P gimana? Iya, Q ya tulis dulu Q-nya apa? Q-nya 6, 3, min 5. Betul. Tandanya kurang, kita kurang. Vektor P-nya 7 min 1, 2. Yuk, kita kurangi sama-sama. 6 dikurang 7. Betul, negatif 1. 3, negatif, negatif 1. Negatif ketemu negatif, positif. 3 tambah 1, betul 4. Negatif 5 dikurang 2. Iya, negatif 7. Kalau mau ditulis, boleh negatif 1I atau negatif I tambah 4J, negatif 7K. Betul. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah perkalian skalar vektor. Yuk, seperti apa? Kita lihat deh. Perkalian skalar vektor. Ibu mau misalnya hanya mengalikan biasa kok. Iya, betul. Seperti perkalian biasa ya. Perkalian skalar. Contohnya, kalau Ibu punya vektor A negatif 5, 4 dan vektor B 2, min 6. Pertanyaannya adalah, berapakah 3A dikurangi 2B? Nah, sudah. Tinggal semua vektor A dikalikan 3, betul. Coba kita kalikan 3. Atau kita tulis dulu, Bu. Mau tulis dulu, boleh 3 kali vektor A, yaitu
negatif 5, 4. Dikurang 2. Vektor B? Iya, 2, negatif 6. Oke, kita selesaikan. 3 kali negatif 5? Iya, negatif 15. 3 kali 4? Iya, 12. Dikurang, si vektor B kalikan 2. 2 kali 2? 4. 2 kali negatif 6? Iya, negatif 12. Maka hasilnya, atas kurang atas. Negatif 15 dikurang 4. Iya, negatif 19. 12, negatif, negatif jadi positif. 12, positif 12? Betul, 24. Kalau mau ditulis pakai komponen gimana? Negatif 19I ditambah 24J. Betul. Bu, bagaimana yang 3 dimensi? Sama, nggak susah. Misalnya nih, Ibu pengen mencari, ini deh, negatif P misalnya ditambah 3Q. Nah, oke, kita selesaikan. Negatif, vektor P-nya kita tulis 7 min 1, 2. Ditambah 3Q. Q-nya adalah 6, 3, negatif 5. Oke, negatifnya masukkan ke dalam kurung. Negatif kali 7? Iya, negatif 7. Negatif kali negatif 1? Positif 1. Negatif kali 2? Negatif 2. Ditambah, kalikan 3 nih vektor Q-nya. 3 kali 6? Bagus, 18. 3 kali 3? 9. 3 kali negatif 5? Iya, min 15. Yuk, kita hitung. Negatif 7 tambah 18? Iya. Iya, jadi berapa? Betul, yaitu 11. 1 tambah 9? Betul, 10. Negatif 2 ditambah negatif 15? Iya, negatif 17. Pinter. Kalau mau ditulis? Iya, 11I tambah 10J. Negatif 17K. Betul. Ih, pinter. Ternyata nggak susah kan? Nah, berikutnya kita akan masuk ke panjang vektor. Seperti apa? Ayo kita saksikan berikut ini. Panjang vektor. Misalnya nih, Ibu ingin mencari panjang vektor A. Misalnya Ibu punya panjang atau punya vektor A ya. Ini kita tulis dulu panjang vektor. Nah, panjang vektor itu disimbolkan dengan seperti harga mutlak ya. Contohnya, Ibu punya vektor A, misalnya adalah X dan Y. Kalau digambar mungkin seperti ini. Nah, ini vektor A. Ke arah kiri berapa ini? Ke kanan ya? Betul. Ini adalah positif X. Ke atas? Iya, ini gimana? Iya, positif Y. Kalau dilihat, ini akan membentuk seperti segitiga siku. Siku, betul. Ini vektor A. Ini X, betul. Ini Y, betul. Jadi bagaimana mencari panjang vektor A nih? Mencari ini gimana? Atau mencari sisi miring? Iya, benar. Mencari sisi miring vektor A itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, betul. Dan biasanya simbol dari panjang vektor adalah harga mutlak. Jadi rumus panjang vektor itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bu, bagaimana kalau misalnya 3 dimensi? Sama saja, 3 dimensi juga berlaku hal yang sama. Kalau misalnya Ibu punya vektor P itu adalah X, Y, Z, maka panjang vektor P itu sama ya, yaitu akar, betul, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, betul. Bu, bagaimana kalau vektornya adalah vektor AB? Pintar pertanyaannya ya. Contoh misalnya, tadi Ibu sudah bilang, atau kita sudah belajar ya, bahwa kalau misalnya Ibu punya vektor A, atau misalnya titik A ya, kita tulis kemarin koordinat titik A misalnya X1, X2, X3 ya. Lalu misalnya vektor atau koordinat titik B, Y1, Y2, Y3. Nah, bagaimana mencari vektor AB? Iya, kemarin kita sudah belajar vektor AB selalu dari ujung, yaitu vektor B dikurangi vektor A. Vektor B-nya apa? Iya, Y1, Y2, Y3. Dikurang A-nya, vektor A-nya? Iya, X1, X2, X3. Maka vektor AB itu kita selesaikan. Iya, Y1 kurang X1, betul. Lalu Y2 kurang X2, betul. Ini Y3 kurang X3, betul. Ya. Nah, bagaimana mencari panjang vektor AB? Udah, seperti tadi. Yaitu akar dari komponen-komponennya semua ya. Y1 min X1 kuadrat ditambah Y2 min X2 kuadrat ditambah Y3 min X3
kuadrat. Betul. Inilah panjang vektor AB. Nah, nggak susah kan? Oke, mau ke contohnya? Boleh. Yuk, Ibu akan berikan beberapa contoh mengenai panjang vektor. Misalnya, Ibu punya vektor A 5, vektor A ya, misalnya 5 dengan berapa ya? 5 misalnya dengan 12 deh. Atau negatif 12. Berapakah panjang vektor A? Iya, tinggal kuadratkan unsur-unsurnya, yaitu akar 5 kuadrat ditambah negatif 12 kuadrat. Betul. 5 kuadrat? Iya, 25. Negatif 12 dikuadratkan, negatif 12 kali negatif 12. Iya, positif 144. Jadi akar dari 25 tambah 144, ya 169. Akar 169 kalian harus ingat itu 13. Oke? Nah, bagaimana kalau misalnya diketahuinya seperti ini? Misalnya diketahui vektor A 3 dimensi ya. Misalnya vektor A-nya adalah 3 min 2, 2. Vektor B-nya misalnya berapa ya? 1, 4, negatif 5 misalnya. Berapakah panjang vektor dari AB? Nah, sebelum kita mencari panjang vektor AB, kita harus mencari dulu vektor AB. Iya, vektor AB adalah, iya dari ujung ya, B kurang vektor A, betul. Vektor B-nya kita selesaikan, B-nya adalah, iya 1, 4, negatif 5, betul, dikurang, iya 3, A-nya ya, min 2, 2. Yuk kita selesaikan. 1 dikurangi 3 berapa? Ayo, jangan pakai jari lagi. Berapa? 1 dikurang 3. Ya, negatif 2. 4 kurang min 2. Kurang ketemu min atau min ketemu min? Plus. 4 plus 2, 6. Negatif 5, negatif 2. Iya, negatif 7. Nah, kalau sudah dapat vektor AB, kamu bisa mencari panjang vektor AB. Caranya sama kayak tadi. Tinggal akar, selalu ya. Nah, kamu kuadratkan unsur-unsurnya. Negatif 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah negatif 7 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar, berapa negatif 2 dikuadratkan? Betul, 4 ditambah 6 kuadrat, 6 kali 6, 36. Ditambah negatif 7 kali negatif 7, betul, 49. Maka ini adalah akar dari 4 tambah 3, 6, 40. 40 tambah 4, 9. Iya, 89. Oh, ternyata panjang vektor AB adalah akar 89. Ibu mudah. Iya, mudah panjang vektor. Kamu tinggal ingat saja teorema Pitagoras. Hanya mencari sisi miring. Ya, oke. Ini yang terakhir nih. Kita mau belajar vektor satuan. Kemarin Ibu sudah mengajarkan atau sudah memberikan definisi bahwa vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Ya, nah seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, Ibu tulis vektor satuan atau kalau di bahasa Inggris unit vektor. Ya, vektor satuan ya. Atau unit vektor. Makanya kenapa simbolnya adalah selalu U, unit vektor. Nah, misalnya unit vektor A. Unit vektor A, ini Ibu hapus dulu ya, vektor satuan. Nah, vektor satuan dari A itu adalah biasa disimbolkan dengan U, artinya unit ya. Ini adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Sudah hanya ini. Ya, ini yang disebut dengan vektor satuan. Contohnya Bu, boleh. Misalnya tadi kita punya vektor A itu adalah 5 dan negatif 12. Ya, nah vektornya sudah tahu. Nah, karena kita mencari berapakah vektor satuan A, maka otomatis vektornya sudah tahu, kita tinggal cari panjang vektor. Yuk, tadi kita sudah dapat sih panjang vektor A tadi gimana? Iya, akar. Betul, 5 kuadrat ditambah negatif 12 kuadrat. Tadi sudah dapat adalah 5 kuadrat 25, negatif 12 kuadrat 144. Berarti ini adalah akar 169 yaitu iya 13. Sehingga vektor unitnya atau vektor satuan A adalah tinggal kita masukkan. Iya, vektor A yaitu apa? Iya, 5 negatif 12. Per panjang vektor A berapa? 13, betul. Kita tulis di sini 13. Sehingga unit vektor A adalah 5 per 13. Satu-satu ya. 5 per 13 dan bawahnya negatif 12 per
13. Atau kalau mau ditulis dalam I dan J, unit vektor satuan A adalah 5/13I negatif 12/13J. Inilah vektor satuan dari A. Nah, gitu. Yuk, ke yang dimensi 3? Boleh. Soalnya sama aja ya. Misalnya vektor A ini vektor B. Berapakah misalnya vektor satuan dari vektor satuan dari B saja deh. Oke, nanti sisanya kamu ya yang mengerjakan sebagai latihan di rumah. Ya, misalnya berapakah vektor satuan dari vektor B? Nah, berarti A ini kita hilangkan aja ya. Nah, nanti banyak variasinya. Misalnya vektor satuan A plus B, ya berarti kamu jumlahkan A plus B-nya. Baru masukkan rumusnya. Apa rumusnya tadi? Iya, adalah vektor B dibagi panjang vektor B. Pinter ya. Berarti hasilnya adalah vektor B-nya udah tahu? Oh, udah ini. Panjang vektor B udah tahu? Belum. Nah, kita cari dulu ya. Panjang vektor B tadi gimana? Akar unsur-unsur yang membentuknya berapa saja? Iya, 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat. Oke, 1 kuadrat berapa? 1. 4 kuadrat 16. Negatif 5 kuadrat 25. Betul. Jadi 1 tambah 16 17. 17 tambah 25 iya 42. Oke, berarti unit vektor B atau vektor satuan B adalah vektor B dibagi panjang vektor B. Vektor B-nya apa? Iya, tulis lagi ya. 1, 4, negatif 5 semua dibagi panjang vektor B adalah akar 42. Betul. Jadi unit vektor B atau vektor satuan B adalah 1 per akar 42. Betul? Terus? Iya, 4 per akar 42. Lalu? Iya, negatif 5 per akar 42. Kalau mau ditulis dalam bentuk komponennya bagaimana? Iya, udah tahu ya. Berarti gimana? Vektor satuan dari vektor B adalah 1 per akar 42I ditambah 4 per di sebelah sini ya. Takutnya nanti nubruk lagi. Oke. Ya, kita lihat vektor satuan dari B adalah 1 per akar 42I ditambah 4 per akar 42J dikurang 5 per akar 42K. Yeay, ternyata mudah, Bu. Iya, mudah. Tinggal kalian yang kadang-kadang kalian bingung adalah bahasa-bahasanya saja. Ada vektor satuan, ada vektor posisi, ada panjang vektor, ada operasi vektor. Nah, tapi nggak usah takut. Kalian ulang video-video yang sudah Ibu berikan, ya, dari yang kemarin tentang vektor, lalu sekarang tentang panjang vektor, vektor satuan, vektor apalagi tadi? Operasi vektor ya. Kalian ulang-ulang, pasti kalian nanti akan lancar. Oke, cukup di sini dulu video tentang panjang vektor, operasi vektor, dan vektor satuan. Video berikutnya kita akan lanjut ke vektor yang lebih luas lagi. Seperti apa? Tunggu, jangan kemana-mana, tekan loncengnya. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Salam matematika.